Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menyambut Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah kemestian yang harus kita jalani. Bagaimana cara kita menyambut tibanya bulan Ramadan? Para ulama menjelaskan kepada kita, Ramadan kita sambut yang pertama dengan at-taubatan nasuh. Dengan kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat ini merupakan salah satu bentuk takhliyah kita. Dalam bentuk mengosongkan dan membersihkan jiwa kita dari kerak-kerak dosa dan kemaksiatan. Yang kemudian nanti Ramadan akan masuk kepada tahliyah, yaitu mengisi dan menghiasi hati kita itu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Apabila taubat di luar Ramadan saja, itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim di manapun dan kapanpun, maka terlebih bagi kita ketika menyambut tibanya Ramadan, maka kewajiban kita bertaubat sangatlah dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya, dalam surah An-Nur ayat 31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Taubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Wahai orang-orang yang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Agar kalian beruntung. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjadi dasar bagi kita sebelum memasuki Ramadan untuk kita bertaubat. Karena Allah katakan, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Dan pada ayat pertama yang kita sering bacakan, perintah untuk berpuasa, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. Yang diserukan untuk bertaubat adalah bukan mereka, orang-orang yang di luar Islam. Bukan mereka yang hanya sekedar muslim. Akan tetapi orang-orang yang beriman yang akan siap menjalani ibadah Ramadan, itulah yang mereka wajibkan untuk bertaubat. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Lalu Allah serukan pada surat tentang puasa, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, sebagaimana disampaikan dalam sebuah bait syair, ya dzalladzi ma kafahu adh-dhanbu fi rajabi hatta 'asa rabbahu fi syahri sya'bani laqad adhallaka syahru shawmi ba'dahuma فلا تصيروا أيضا شهر إسياني واتل القرآن وصبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني. Duhai orang yang tidak mencukupkan dirinya berbuat dosa di bulan Rajab, sampai ia berbuat maksiat kepada Allah di bulan Sya'ban, sungguh akan menyapa bulan puasa setelah 2 bulan keduanya. Maka janganlah engkau jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk bermaksiat. Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Karena Ramadan merupakan bulan tasbih dan bulan Quran. Betapa banyak engkau mengetahui orang-orang yang berpuasa di zaman dahulu, yang berpuasa di antara keluarga, tetangga, dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian datanglah kematian kepada mereka. Dan
engkau masih berada di dunia setelah mereka dalam keadaan hidup, namun begitu dekat hatimu yang keras dari dunia ini, yang hina ini. Artinya ikhwatul iman azani Allah, kalau kita tahu bahwa 11 bulan lamanya, sampai kemudian di bulan-bulan penyambutan, seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, masih saja kemudian kita berbuat maksiat, bagaimana kemudian di Ramadan ini kita akan membersihkannya? Yang kita khawatirkan justru Ramadan itu juga menjadi peluang bagi kita untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka Ramadan diisi dengan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taubat dari segalanya. Yang semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk mengisi Ramadan dan menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا